Pembelajaran konvensional atau tradisional sudah saatnya tidak digunakan lagi. Pendidikan konvensional lebih menekankan kepada mengingat atau menghafalkan, rangkuman, memperoleh informasi hanya dari satu arah, atau mengaplikasikan prosedur sederhana yang kemudian tidak membuat mereka mahir dalam berpikir kritis terhadap permasalahan yang dihadapi. Di dalam pendidikan konvensional yang bisa kita sebut sebagai periode pendidikan menjelang era digital, guru masih lebih banyak berperan sebagai sumber dan menyampaikan informasi bagi peserta didik. Selain itu, karakteristik materinya masih dibatasi dengan sumber-sumber buku yang terbatas dan peserta didik masih hanya sebagai penerima informasi. Guru masih memiliki otoritas penuh terhadap proses pembelajaran dan menekankan kepada pengetahuan yang wajib dikuasai untuk kemudian diujikan dalam ulangan dan ujian akhir. Dengan kata lain, proses belajar yang terjadi masih cenderung pasif dan peserta didik masih berperan sangat kecil dalam proses belajar mengajar. Tidak ada tempat bagi peserta didik untuk berinovasi dan berkreasi dalam pembelajaran di dalam kelas. Menghadapi era digital saat ini, saatnya kita mengubah paradigma proses pembelajaran di dalam kelas menjadi suatu proses yang penuh dengan pengalaman, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkolaborasi dengan gurunya, dengan temannya, untuk membangun dan mengorganisasikan pengetahuan, melibatkan diri dalam penelitian, belajar menulis dan menganalisis serta mampu mengkomunikasikan apa yang mereka alami sebagai suatu pemikiran baru sebagai wujud pengalaman sesuai dengan usia mereka. Di dalam era digital, orang dapat belajar menggunakan berbagai cara dan berbagai sumber, dan ini merupakan tantangan bagi guru untuk menemukan pendekatan yang mana yang akan dipakai dalam membantu peserta didiknya untuk belajar secara efektif. Guru di era digital perlu memahami bagaimana cara peserta didiknya belajar dan mencarikan yang terbaik di antara berbagai pilihan tersebut. Dengan kata lain, selama guru belum memahami bagaimana kemampuan, kebutuhan, dan kekuatan masing-masing individu peserta didiknya dalam mempelajari sesuatu, akan sulit bagi guru menemukan metode belajar dan mengajar yang akan berdampak positif kepada peserta didiknya. Dengan kondisi yang tadi sudah disebutkan, sudah saatnya kita memikirkan kembali bagaimana metode belajar mengajar yang dapat digunakan dalam menghadapi era digital saat ini. Pembelajaran kreatif merupakan salah satu metode yang dapat dikembangkan dalam mewujudkan tuntutan era digital pendidikan saat ini di antara banyak pilihan lainnya. Pembelajaran kreatif menekankan kemampuan guru dalam mengidentifikasi kekuatan kreativitas peserta didiknya, memperkuat daya kreatifnya, dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mewujudkannya. Pendekatan proses pembelajaran kreatif akan sangat beragam jika diterapkan dalam dunia pendidikan kita, mengingat demokratif dan kondisi daerah masing-masing, dan juga harus disesuaikan dengan usia anak sekolahnya. Sekarang, bagaimana sistem pendidikan yang kita bangun di era digital? Sudahkah mengarah pada pembelajaran kreatif? Sudah siapkah guru kita dalam mengimplementasikan pembelajaran kreatif? Keterampilan apakah yang dimiliki peserta didik? Sejauh mana pengetahuan dan wawasan mereka tentang dunia luar? Yang diharapkan adalah bagaimana guru dapat memperkaya dirinya dengan metode atau model pembelajaran kreatif secara mandiri atau melalui kelompok-kelompok kerja guru yang ada pada daerah masing-masing. Yang perlu menjadi perhatian bagi guru adalah karena akses yang digunakan guru dalam mencari informasi sebagai bahan pembelajaran sama saja dengan akses yang digunakan oleh peserta didiknya. Jadi, jangan sampai guru tertinggal dari peserta didiknya, mengingat bahwa peserta didik bisa jadi melebihi akselerasi guru dalam penguasaan skill IT. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohana Sari.
Saya adalah guru matematika di SMA Kristen Petra 4 Sidoarjo, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Muhammadiyah Malang. Pada hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melakukan uji kinerja pada materi aplikasi perbandingan trigonometri. Berikut adalah video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Ya, good morning. Silakan duduk semuanya. Buku matematika bisa dikeluarkan. Habis olahraga masih semangat belajar ya? Oke, sudah keluarkan semua bukunya. Bisa dibuka bab perbandingan trigonometri anak-anak. Kita akan lanjutkan materi yang lalu anak-anak. Kalau yang lalu kita belajar perbandingan trigonometri, sekarang kita belajar aplikasinya. Berarti apa kalau aplikasinya? Penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, kalian diminta nantinya bisa menyelesaikan masalah kontekstual. Berarti masalah sehari-hari ya, yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri. Ya, lalu selanjutnya nantinya aspek yang dinilai masih sama seperti yang lalu. Ada keaktifan, kerjasama, ada hasil pengerjaan LKPD. Bedanya dengan yang lalu, kalau yang lalu kalian presentasi, ya pengerjaan LKPD-nya. Nah, yang sekarang nanti kalian akan praktek di luar untuk melakukan suatu praktek mengukur suatu ketinggian. Sebelum kita lanjut, review dulu materi yang lalu. Yang lalu kita sudah belajar tentang pengukuran sudut, lalu tentang rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Selanjutnya tentang nilai rasio trigonometri sudut-sudut istimewa. Kalau satu putaran berapa pi radian? 2 pi radian. Harus ingat ini ya. 1 derajat berapa radian? Iya, pi per 180 radian atau 1 per 180 pi radian. Kalau misalnya ada segitiga seperti ini, lalu sudut alfanya ada di C ini anak-anak. Kalau sin alfa berarti apa per apa? Sin depan per miring. Ya, diingat-ingat ya yang lupa. Kalau sin berarti depan per miring. Depannya yang mana? C ini ya. Miringnya B. Ya, itu sin. Kalau cos alfa A per B atau samping per miring. Ingat ya. Kalau tan apa? Depan per samping, yaitu C per A dan sebagainya. Ini harus hafal ya. Ini yang sudah kita pelajari yang lalu. Satu lagi. Sekarang ini yang harus kalian ingat anak-anak. Nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa dari sin. Sin 0 berapa? 0. Sin 30? Kalau sin 45? Ya. Sin 60? Oke. Kalau sin 90? 1. Kalau cosnya hafal enggak? Hafal ya? Wajib hafal. Kalau tannya ini sekarang. Ingat enggak ya kalau tannya sekarang? Kalau tan 0 berarti ya ini, nah wajib hafal semuanya. Kalau tan 0, tan 30 derajat 1/3 akar 3 dan seterusnya. Ya, ini wajib hafal. Di fisika ada ya. Di fisika sudah ada ini. Tambahan di matematika ada ini. Kalau strip ini tandanya apa anak-anak? Tak terbatas atau tak terdefinisi kalau di sini, ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke aplikasi perbandingan trigonometri. Sekarang Ibu tanya, pernah dengar istilah sudut elevasi dan sudut depresi enggak? Apa ya itu?
sudut elevasi dan sudut depresi. Tidak ada yang pernah dengar? Ya, ini sekarang Ibu kasih tahu anak-anak. Sudut elevasi adalah sudut yang terbentuk antara garis lurus mendatar dengan posisi pengamat ke atas. Sedangkan kalau sudut depresi adalah sudut yang terbentuk antar garis mendatar dengan posisi pengamat pada bagian bawah. Untuk mempermudah, perhatikan ini ilustrasinya. Berarti kalau ada sebuah objek yang lebih tinggi daripada pengamat, maka kan pengamat akan lihat ke atas ya anak-anak. Ya, maka sudut yang terbentuk dari mata pengawas lurus ke depan dengan mata pengawas yang memperhatikan ke atas seperti ini adalah sudut elevasi namanya. Ya. Sedangkan sudut depresi itu adalah sudut di mana pengamat melihat ke bawah. Misalnya apa? Misalnya pengamat sedang di pesawat, ya, terus lihat ke bawah, ada misalnya kapal di bawah. Nah, maka sudut yang terbentuk antara mata pengamat ke depan dengan pandangan dia yang melihat ke bawah, itulah sudut depresi. Bisa diamati? Ya, bisa lihat perbedaannya ya. Perhatikan dari mana sudut terbentuk dari ini. Mata lurus ke depan dan mata yang memandang ke atas. Atau mata yang lurus ke depan dengan mata yang melihat ke bawah. Itu sudut elevasi dan depresi. Wajib tahu ini dulu sebelum nanti kalian mengerjakan soal-soal aplikasi. Sekarang coba perhatikan ini. Kalau begini, ini sudut apa anak-anak? Sudut depresi. Ya, sekarang coba kalian perhatikan ini. Ada suatu soal, pilot pesawat sedang terbang dengan ketinggian 850 kaki, melihat sebuah kapal pesiar yang sedang berlayar. Nah, apabila sudut depresi pilot terhadap kapal sebesar 45 derajat dan tinggi kapal pesiar adalah 60 kaki, tentukan jarak pandang langsung pilot terhadap kapal. Sudah ketemu berapa hasilnya? 790 akar 2. Sekarang ke sini. Nih, ada suatu masalah buat kalian sekarang. Kalian perhatikan. Gimana ya caranya kita mengukur tinggi tiang listrik tanpa harus mengukur dengan menggunakan voltmeter anak-anak? Kira-kira gimana caranya? Ada yang tahu? Bagaimana cara kita mengukur tinggi tiang listrik tanpa harus menggunakan voltmeter secara manual?
menggunakan perbandingan, bisa jadi. Ada lagi? Selain menggunakan perbandingan, misalnya menggunakan perbandingan kalian dengan tinggi kalian ya, bayangan gitu bisa. Ya, kalau ada bayangannya. Nah sekarang kalau mendung, ya, kalau mendung bisa pakai perbandingan nggak ada bayangannya. Nah ya, jadi terbatas ya kalau menggunakan perbandingan. Nah sekarang silakan buka HP kalian, ya, silakan buka HP kalian, cari di Google gimana cara mengukur suatu ketinggian tanpa menggunakan rollmeter. Coba kalian cari info dulu. Sebuah alat anak-anak yang bisa kalian gunakan untuk mengukur ketinggian. Selain kalian manual menggunakan rollmeter, kan nggak kayak sulit ya kalau kalian mengukur dengan rollmeter. Kalian berarti harus perlu tangga buat naik ke atas ya. Nah ada alat yang bisa digunakan untuk mengukur ketinggian, dan alat itu mudah sekali digunakan. Yang bisa kalian buat, cluenya menggunakan busur derajat. Coba kalian sekarang browsing di Google, alat menggunakan busur derajat yang bisa digunakan untuk mengukur ketinggian. Ada yang sudah menemukan? Apa ya alat itu namanya? Depannya pakai ini betul. Apa namanya? Klinometer. Ya, namanya klinometer. Sekarang kalian browsing apa itu klinometer. Nah tadi juga kalian sudah browsing apa itu klinometer sederhana, ya enggak? Apa saja sih yang dibutuhkan untuk membuat klinometer sederhana itu? Kalian akan membuat alat yang namanya klinometer sederhana itu secara berkelompok, dan setelah kalian membuat, kalian juga nanti akan mencari cara bagaimana cara menggunakannya. Kalian boleh browsing di YouTube, di Google. Nah, kelompoknya ini. Kelihatan ya? Oke, ya. Nah, sekarang silahkan berkelompok. Ya, semuanya perhatikan dulu di depan sebentar. Oke. Kalian akan Ibu bagikan lembar kerja peserta didik. Setiap kelompok nanti akan Ibu bagikan satu. Kalian lihat dulu sembari Ibu jelaskan setelah ini. Perhatikan LKPD yang sudah kalian terima per kelompok. Di situ ada langkah-langkah. Jadi yang pertama, langkahnya adalah kalian membuat klinometer sederhana. Ada kelompok yang belum jadi? Sudah ya? Nah, selanjutnya kalian bisa mengamati contoh kegiatan yang pada link yang Ibu tuliskan di situ. Nanti juga akan Ibu sharekan, kita bisa lihat bersama-sama. Lalu selanjutnya kalian akan menentukan tinggi suatu objek di sekitar sekolah yang bisa kita ukur. Nah, ini sudah Ibu tentukan. Nah, oke. Silakan perhatikan. Ya, kelompok pertama, tiang bendera. Mengukur tiang bendera yang di lapangan basket. Kelompok 2, ketinggian tiang listrik. Tiang listrik yang di depan sana, yang dekat pos satpam. Nantinya satu siswa mendokumentasikan. Ya, satu siswa mendokumentasikan dalam bentuk video. Oke, dalam bentuk video.
Paham? Nah, jadi kan kalian ada sekitar 5 ya. Jadi yang 2 mengamati, yang 1 memvideo, yang 2 lainnya, yang 1 bisa mengisi LKPD-nya, yang satunya nanti membantu mengukur jarak. Jadi nanti ada yang perlu diukur. Ya, ini ada meteran, nanti akan Ibu bagikan juga. Kalian punya IG kelas ya. Nah, jadi nanti salah satu kan ada yang memvideo. Nanti memvideonya mungkin bisa di-cut-cut saja supaya durasinya tidak lama. Misalnya jadi 1 menit gitu ya. Nah, nantinya kalian bisa upload di IG kelas. Yang pegang IG kelas siapa? Oh ya, nantinya berarti kumpulkan ke Jesselyn. Lalu Jesselyn jangan lupa berikan hashtag ini ya. Anak-anak semuanya, nanti kalau ada waktu kalian selesai masuk kelas, kita refleksi dulu. Setelah itu kalau ada waktu nanti edit videonya. Semisal nanti tidak selesai berarti hari Minggu ya. Gitu. Nah, sekarang Ibu akan tayangkan contohnya. Waktunya ya. Ya, silakan boleh langsung keluar. Kelompok yang belum ambil meteran bisa diambil.
Tadi semuanya sudah mengukur. Nah, sekarang saatnya untuk mengisi LKPD-nya itu. Dari kelompok 1 presentase errornya berapa? 0. Ya. Kalau misalnya kelompok 2 berapa? 7,25% presentase errornya. Oh ya, kalau kelompok 3 dari hasil LKPD yang sudah kalian buat di situ, kalian sudah menghitung sampai presentase error, perhitungan. Ya. Artinya apa sih presentase error itu? Kesalahannya gitu ya. Ya, presentase kesalahannya. Berarti kesimpulannya bagaimana anak-anak? Kalau hasilnya kalian besar, maka presentase errornya besar, maka apa artinya? Semakin apa? Iya, semakin tidak valid. Ya, jadi dari hasil yang kalian peroleh akan semakin baik jikalau presentase error kalian semakin sedikit. Ya, itu adalah kesimpulan dari praktek yang telah kita lakukan. Ya, jadi kalian bisa simpulkan sendiri kelompok mana yang lebih valid hasilnya. Ya, jadi dari situ anak-anak bisa kalian lihat. Oke, ada pertanyaan dulu anak-anak dari yang telah kita lakukan hari ini?